Kesalahpahaman dalam memahami identitas Sunda sebagai suku telah mendorong eksistensi sejati nama Galuh. Secara historis, Galuh adalah bangsa yang menganut ajaran atau agama Sunda, bukan sekedar wilayah kecil di Ciamis. Istilah yang lebih tepat untuk menyebut masyarakat penganut ajaran Sunda adalah orang Galuh atau bangsa Galuh Agung. Ajaran yang dikenal sebagai Sundayana atau Surayana memiliki kemiripan dengan tradisi masyarakat di Timur Tengah, khususnya di wilayah Galilea atau Israel. Kedatangan ajaran Sunda di wilayah tersebut pada awalnya mendapat penentangan dari masyarakat lokal Israel Palestina. Peristiwa ini diabadikan dalam kisah David atau Nabi Daud yang mengalahkan Goliat dengan sebuah batu. Batu yang dimaksud diyakini merujuk pada lingga yang merupakan simbol penting dalam kepercayaan Sunda kuno. Masyarakat Jawa Barat menyebutnya batu satangtung, dan contoh nyata dari adaptasi ini dapat ditemukan di Mekah dan Vatikan. Hai, saya Norma Rolita Astagina. Biasanya saya membahas sejarah, budaya, dan spiritual. Sunda berasal dari bahasa yang kuno, terdiri atas beberapa kata, yakni su atau sejati, na api, dan da berarti besar atau agung, sehingga istilah Sunda dapat diartikan sebagai api sejati yang agung, atau lebih dikenal kini sebagai matahari. Sunda atau matahari kelak menjadi lambang pencerahan. Sundayana adalah sistem kepercayaan dalam tradisi bangsa Galuh. Ajaran ini menekankan pada welas asih atau cinta kasih sebagai inti dari kemanusiaan, di mana tanpa rasa ini seseorang dianggap tidak layak disebut manusia. Sundayana terbagi menjadi 3 bidang ajaran yang saling terintegrasi. Tata salira atau kemanunggalan diri yang berfokus pada pengembangan kualitas individu untuk mencapai kemandirian dan integritas diri. Tata nagara atau kemanunggalan negeri yang menekankan pada persatuan masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Ajaran ini diwariskan secara turun-temurun melalui para guru agung yang dikenal sebagai Sang Guru Hyang atau Guryang dan memiliki keterkaitan erat dengan sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Barat. Sundayana sebagai sebuah sistem kepercayaan yang komprehensif mencakup tata buana atau kemanunggalan bumi yang merupakan kebijakan universal untuk menyatukan bumi dan segala isinya dalam harmoni kosmis demi menciptakan kedamaian di dunia. Filosofi ini berakar pada pemahaman tentang matahari sebagai sumber cahaya yang tercermin dalam penggunaan istilah Ci yang berarti cahaya di berbagai toponimi di Jawa Barat. Konsep cahaya ini dianalogikan dengan deva atau dewa dalam tradisi India yang melambangkan pancaran proton dari matahari dalam spektrum warna. Dalam pandangan Sundayana terdapat 5 warna cahaya utama atau pancawarna yang menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Galuh. Putih atau timur atau Hyang Iswara, merah atau selatan atau Hyang Brahma, kuning atau barat atau Hyang Mahadewa, hitam atau utara atau Hyang Wisnu, dan segala warna atau pusat Hyang Siwa. Kelima kualitas cahaya ini merepresentasikan nilai waktu dalam siklus wuku, di mana setiap wuku dianggap baik. Namun penafsiran keliru terhadap Hyang Siwa sebagai dewa perusak perlu diluruskan, karena esensi pelebur di sini adalah pemersatu atau yang menyatukan. Dengan demikian, Sundayana mengajarkan bahwa tidak ada entitas ilahi yang bersifat destruktif, melainkan semuanya berkontribusi pada keselarasan kosmis. Di Jawa Barat, panah cakra dikenal sebagai jamparing asih yang berarti ajian manah nu welas asih atau ajian hati yang lembut penuh cinta kasih. Makna utama dari jamparing panah cakra atau jamparing asih adalah bahwa ucapan yang keluar dari hati yang welas asih dapat menggerakkan roda kehidupan yang bersinar. Konsep Pancadewa ini kemudian dilambangkan dalam kisah pewayangan melalui tokoh-tokoh baru dalam Ramayana atau ajaran Rama dan Mahabharata sekitar tahun 1500 Masehi.
Kelima cahaya utama dalam ajaran Sunda yang kelak dikenal sebagai Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa melambangkan sifat-sifat kesatria negara dan secara kolektif disebut sebagai Pandawa, singkatan dari Pancadewa atau lima cahaya. Istilah wayang sendiri yang berarti bayang-bayang merujuk pada perumpamaan dari kelima cahaya tersebut. Yang menarik, meskipun wayang sering dianggap sebagai warisan budaya India, ada kemungkinan bahwa narasi tersebut justru berasal dari Nusantara, karena secara simbolik, India dikenal sebagai bangsa candra atau bulan, sementara Nusantara sebagai bangsa matahari atau rahyang, yang secara hierarkis lebih utama. Kemungkinan besar ajaran dan kebudayaan Nusantara telah mempengaruhi India dulu. Sayangnya banyak bukti sejarah di Nusantara yang ditemukan, diselewengkan, atau bahkan dihancurkan, sehingga sulit dibuktikan secara ilmiah saat ini. Oleh karena itu, muncullah ungkapan "teu inget Kapurwadaksina" yang ditujukan bagi mereka yang melupakan jati diri sebagai bangsa matahari. Peribahasa ini mengandung makna mendalam, lupa akan asal-usul, tidak tahu diri, atau mengabaikan warisan budaya leluhur sebagai penganut ajaran Sunda. Lebih jauh lagi, banyak masyarakat Jawa Barat yang tanpa sadar masih menjalankan nilai-nilai budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku lemah lembut, tata krama, sopan santun, dan budi luhur nyatanya adalah wujud dari ajaran leluhur yang telah mengalir dalam darah mereka selama berabad-abad. Fenomena ini digambarkan dalam ungkapan nyumput buni di Nucaang, yang berarti sesuatu yang tersembunyi di tempat terang. Artinya mentalitas, pemikiran, perilaku, seni, budaya, dan filosofi yang mereka praktikkan sejatinya merupakan warisan ajaran Sunda. Meskipun mereka sendiri mungkin tidak menyadarinya. Inti dari ajaran ini bertumpu pada prinsip utama, berbuat baik dan benar dengan dilandasi rasa welas asih. Prinsip ini lalu diwujudkan dalam Tridharma atau 3 kebaikan yang menjadi tolak ukur nilai seseorang. Dalam pandangan leluhur, derajat kemanusiaan seseorang tidak diukur dari status atau kedudukannya, melainkan dari dharma atau kebaikan yang ia lakukan. Tridharma sendiri terdiri atas 1 Dharma Bakti, merupakan perwujudan budi kebaikan terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Individu yang mencapai tingkat ini bergelar manusia utama. 2. Dharma Suci, merupakan perwujudan budi kebaikan terhadap bangsa dan negara. Individu yang mencapai tingkat ini bergelar manusia unggul paripurna. 3. Dharma Agung, merupakan perwujudan budi kebaikan terhadap segala aspek kehidupan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang tercium, yang tersentuh dan tidak tersentuh tanpa batasan ruang dan waktu. Individu yang mencapai tingkat ini bergelar manusia adiluhung atau Batara Guru. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tridharma menjadi dasar bagi ajaran Budi Dharma atau Buddha yang menekankan budi kebaikan sebagai bukti dan bakti rasa welas asih terhadap seluruh kehidupan dengan tujuan mencapai kebahagiaan atau pembebasan diri dari penderitaan. Ajaran ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Mahaguru Rasi Sakyamuni, Siddhartha Gautama atau Sang Buddha, seorang putra mahkota kerajaan Kapilawastu di Nepal, India. Dalam pembentukan Tridharma, setelah Dharma Rasa terdapat Dharma Raga. Tahap ini berfokus pada penerapan nyata atau bukti dari sifat rasa dalam kehidupan sehari-hari, jadi bukan sekedar teori. Tujuannya adalah agar kehadiran diri dapat diterima dengan sukacita oleh semua pihak dalam keadaan ngaraga jeung waruga, menjelma dan menghadirkan. Ini merupakan dasar pembentukan perilaku manusia yang dilandasi oleh kesadaran rasa dan pikiran. Individu yang mencapai tingkatan ini disebut Dewa Ta. Dharma Raja, tahap ini menekankan pada penghadiran jati diri sebagai manusia welas asih yang utuh dalam segala aspek kehidupan dengan prinsip memberi tanpa diberi atau tanpa pamrih. Tingkatan ini merupakan puncak pencapaian derajat manusia yang layak dijadikan suri teladan dan pemimpin.
Dengan demikian, ajaran Sunda melalui Tidharma membimbing individu untuk mengembangkan diri dari pemahaman rasa, penerapan nyata, hingga mencapai tingkat kemanusiaan tertinggi yang berlandaskan pada welas asih tanpa pamrih. Ajaran Sunda berlandaskan pada sifat bijaksana matahari yang memancarkan cahaya dan kehangatan kepada seluruh makhluk di bumi tanpa diskriminasi. Matahari dipandang sebagai sumber utama kehidupan yang memicu kebahagiaan dan menerangi kegelapan. Oleh karena itu, penganut ajaran Sunda menjadikan matahari atau Sang Hyang Tunggal sebagai kiblat atau simbol ketunggalan dan kemanunggalan di langit. Ini sangat sesuai dengan pengalaman saya sendiri yang menyaksikan dan menjalani ajaran ini bersama kakek saya semasa kecil. Menegaskan bahwa ajaran Sunda bukan sekedar dongeng, melainkan praktik hidup yang nyata. Fenomena pemujaan terhadap matahari bukan hanya terbatas pada satu wilayah geografis tertentu. Jejak-jejak keyakinan ini dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, mencakup kebudayaan suku Indian, Maya, dan Aztec di benua Amerika, serta beragam kelompok etnis di Afrika dan Asia. Fakta ini mengindikasikan adanya pengaruh luas dari ajaran leluhur bangsa Galuh Agung atau Nusantara yang menekankan pada etika perilaku berdasarkan budi luhur dan nilai-nilai welas asih atau cinta kasih yang universal. Dalam perspektif etimologis, istilah Sundayana mengalami transformasi oleh bangsa Barat, Eropa, dan Amerika menjadi Sunday, yang secara harfiah berarti hari matahari. Sementara itu, di wilayah Nusantara, entitas yang sama dikenal dengan sebutan Surya, sebuah istilah yang berakar dari 3 suku kata, yaitu Su, Ra, dan Yana. Bangsa Nusantara memperingati entitas ini melalui upacara sura atau suro yang esensinya adalah ungkapan rasa syukur dan penerimaan kasih atas kesuburan negara. Kesuburan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kehidupan, mencakup makanan, udara, air, api, dan tanah, yang semuanya memberikan kehidupan dan keberlangsungan bagi masyarakat. Pada dasarnya, Surayana dan Sundayana memiliki esensi yang sama, mencerminkan pemahaman dan makna yang serupa. Secara etimologi, Surayana dapat diuraikan sebagai berikut. Su melambangkan sejati, Ra mewakili sinar atau maha cahaya atau matahari, Yana mengacu pada way of life atau ajaran atau ageman atau agama. Dengan demikian, Surayana dapat diartikan sebagai kepercayaan matahari yang sejati. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Indonesia mengadopsi dan mengabadikan istilah Sang Surya sebagai pengganti matahari. Lebih jauh lagi, catatan sejarah peradaban Mesir kuno yang berasal dari sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Mesir kuno menyebut entitas ini sebagai Ra, yang memiliki arti sinar atau astra atau matahari. Dikatakan fakta sejarah ini memberikan gambaran tentang keberadaan ajaran matahari yang berasal dari bangsa Galuh. Penggambaran Ra dalam bentuk mata dan penempatannya sebagai penguasa tertinggi dari seluruh dewa-dewa Mesir kuno mengindikasikan kuatnya pengaruh ajaran Sundayana atau kepercayaan matahari yang dibawa oleh leluhur bangsa Galuh. Hal ini menunjukkan adanya transfer budaya dan keyakinan dari Nusantara ke Mesir kuno. Di sisi lain, masyarakat Indonesia saat ini mengenal bentuk dan istilah mata yang memiliki kemiripan dengan penggambaran Amon Ra dari Mesir kuno. Istilah Amon memunculkan asosiasi dengan Panon yang berarti mata dalam bahasa Sunda dan terdapat dalam ungkapan Sang Hyang Manon, sebutan lain untuk matahari di masyarakat Jawa Barat kuno. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah terdapat hubungan makna antara Amon dan Manon? Fenomena pemujaan terhadap matahari ini tidak hanya terbatas di benua Asia, tetapi juga merambah ke benua Amerika. Suku Indian yang dikenal sebagai bangsa kulit merah sangat menghormati matahari sebagai simbol leluhur mereka. Peradaban Inka, Aztec, dan Maya di Amerika Latin bahkan membangun kuil-kuil megah yang dikhususkan untuk pemujaan matahari. Lebih lanjut, mereka mengembangkan sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran matahari.
matahari, sebuah praktek yang memiliki kemiripan dengan sistem penanggalan Saka di Nusantara. Kesamaan ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan budaya kuno. Pembangunan tempat pemujaan matahari di puncak Bukit Machu Picchu oleh suku Inca di Peru mencerminkan konsep universal tentang pilar, sebuah simbol meninggikan dengan pondasi yang kokoh sebagai wujud keagungan. Konsep ini juga menjadi inti dalam kepercayaan Sunda yang menekankan bahwa ketinggian bukan sekedar fisik, tetapi juga melambangkan keluhuran jiwa dan pencapaian puncak dalam perjalanan spiritual manusia. Bentuk bangunan yang meruncing ke atas seperti gunungan melambangkan para hyang yang ditinggikan dan dimuliakan. Ini adalah simbol perjalanan manusia dari ada tiada, dari kelahiran hingga mencapai kesempurnaan sebagai manusia adiluhung. Dalam pandangan leluhur, kehidupan bukan sekedar keberadaan, tetapi sebuah pendakian menuju puncak kualitas diri, tempat kenikmatan dan keindahan sejati bertemu dengan keabadian. Fakta bahwa hampir seluruh suku asli di benua Amerika kuno memuja matahari menunjukkan adanya kesamaan keyakinan yang mendalam. Lebih lanjut, peradaban-peradaban ini mencapai tingkat kemajuan budaya yang signifikan. Hal ini terlihat dari pencapaian mereka dalam bidang arsitektur, pakaian, sistem komunikasi, baik itu lisan, tulisan, bahasa, dan gambar, ritual upacara, serta pertanian dan peternakan. Sekitar abad ke-15, kebudayaan agung bangsa Amerika Latin mengalami keruntuhan setelah kedatangan para misionaris barat yang membawa misi Gold, Glory, and Gospel. Tujuan utama mereka tentu saja adalah gold atau emas atau kekayaan, dan glory atau kejayaan atau kemenangan, sementara gospel adalah agama, hanya dijadikan kedok politik untuk seolah-olah memberadabkan sebuah bangsa. Propaganda yang mereka sebarkan tentang perilaku biadab kepercayaan matahari yang kemudian dipercaya oleh masyarakat dunia adalah bahwa suku terasing penyembah matahari itu pemakan manusia. Hal ini mirip dengan yang terjadi di Sumatera Utara dan wilayah lain di Indonesia. Di balik propaganda tersebut, maksud sebenarnya dari kedatangan para penyebar agama itu adalah perampokan kekayaan alam dan perluasan wilayah jajahan atau imperialisme. Mustahil bangsa yang sudah beragama harus diagamakan kembali dengan ajaran yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai kebijakan dan kearifan lokalnya. Dalam pandangan penganut kepercayaan Sunda atau bangsa Galuh, peradaban sebuah bangsa atau negara tidak diukur berdasarkan nilai-nilai material yang semu dan dibuat-buat oleh manusia seperti bangunan megah, emas, dan batu permata. Sebaliknya, peradaban sejati diukur dari terciptanya keselarasan hidup bersama alam. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan negara-negara lain yang kualitas geografisnya tidak sebaik bangsa beriklim tropis seperti di Nusantara dan negara tropis lainnya. Leluhur Galuh mengajarkan prinsip kejayaan dan kekayaan sebuah negara sebagai berikut. Gunung kudu pageh, leuweung kudu hejo, walungan kudu herang, taneuh kudu subur, maka bagja rahayu sakabeh rahayatna. Gunung harus kokoh, hutan harus hijau, sungai harus jernih, tanah harus subur, maka tentram damai sentosa semua rakyatnya. Gunung temenang dirempag, leuweung temenang dirusak. Gunung tidak boleh dihancurkan, hutan tidak boleh dirusak. Kuil atau tempat peribadatan pemujaan matahari hampir seluruhnya dibangun berdasarkan pola bentuk gunungan dengan landasan segi empat yang memuncak menuju satu titik. Hal ini mungkin berkaitan erat dengan salah satu pokok ajaran Sunda dalam mencapai puncak kualitas bangsa atau negara, seperti matahari yang bersinar terang atau sering disebut sebagai opat kalima pancer, yaitu 4 unsur inti alam, api, udara, air, dan tanah yang memancar menjadi gunung sebagai sumber kehidupan makhluk.
Dari pengamatan bentuk-bentuk simbolik dan orientasi pemujaannya, dapat dipastikan bahwa piramida di wilayah Mesir dikatakan adalah kuil matahari atau Sundapura, meskipun beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa piramida adalah makam para raja. Perlu dipahami bahwa raja-raja Mesir kuno dipercaya sebagai keturunan matahari atau utusan matahari, atau titisan matahari atau putra matahari. Dengan demikian mereka setara dengan putra Sunda atau utusan Sang Hyang Tunggal. Untuk saat ini, istilah putra Sunda bagi para raja Mesir kuno dan lainnya mungkin terdengar aneh dan janggal, karena selama ini sebutan Sunda selalu dianggap sebagai suku, ras, atau wilayah kecil di Pulau Jawa bagian barat saja. Istilah Sunda seolah-olah tidak pernah dipahami oleh bangsa Indonesia maupun masyarakat Jawa Barat sendiri. Ra atau matahari juga begitu kental dengan kehidupan masyarakat Jepang. Mereka membangun tempat pemujaan bagi matahari yang disebut sebagai kuil Nara, Ra atau api atau matahari. Dan masyarakat Jepang dikenal sebagai pemuja Dewi Amaterasu Omikami yang digambarkan sebagai wanita bersinar atau Astra atau Aster atau Astro atau Astral atau Austra. Klaim bahwa Sang Narayana Galuh Hyang Agung menyebarkan ajaran Sunda di Jepang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Namun tentu saja diperlukan bukti sejarah yang lebih kuat untuk mendukung klaim ini. Namun memang terdapat kemiripan dalam beberapa aspek kepercayaan dan budaya antara Jepang dan Nusantara yang mungkin mengindikasikan adanya hubungan budaya kuno kuil Nara dan Amaterasu Omikami. Kuil Nara memang merupakan salah satu kuil tertua di Jepang dan memiliki kaitan erat dengan pemujaan matahari. Amaterasu Omikami adalah dewi matahari dalam mitologi Jepang dan merupakan salah satu dewa utama dalam kepercayaan Shinto. Pemujaan terhadap Amaterasu Omikami menunjukkan adanya kesamaan dengan pemujaan terhadap Sang Surya di Nusantara. Etimologi Ra, interpretasi Ra sebagai api matahari perlu dikaji lebih mendalam. Di kemudian hari, Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit yang mengindikasikan kuatnya pengaruh ajaran leluhur bangsa Nusantara. Pada tahun 1945, ketika pasukan Jepang memasuki Indonesia dengan misi Cahaya Asia, mereka menggunakan istilah saudara tua sebagai kedok politik. Pada dasarnya, ajaran leluhur bangsa Galuh memang dapat diterima oleh berbagai bangsa atau negara karena mengandung 3 pokok ajaran yang bersifat universal, logis, dan realistis tanpa tekanan dan paksaan. Demikianlah ajaran Sunda atau Sundayana atau Surayana atau agama matahari menyebar ke seluruh penjuru bumi, dibawa oleh para guru Hyang, memberikan warna dalam peradaban masyarakat dunia. Ajaran ini diserap dan diungkapkan atau diterjemahkan melalui berbagai bentuk simbol berdasarkan pola kecerdasan masing-masing bangsa. Di Indonesia sendiri, simbol Ra atau matahari atau Sunda sebagai penguasa tertinggi pada zaman dahulu secara nyata terimplementasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diungkapkan dalam bentuk atau rupa serta penamaan yang berkaitan dengan istilah Ra atau matahari sebagai sesuatu yang bersifat agung maupun baik, seperti konsep wilayah disebut nagara atau negara, lambang negara disebut bendera, Maharaja Nusantara bergelar Rahyang, keluarga kerajaan bergelar Rakeyan dan Rahardian atau Raden. Konsep ketatanegaraan disebut Rasi atau Ratu atau Rama. Penduduknya disebut Rahayat atau rakyat. Nama wilayah disebut Dirgantara, Swargantara, Dwipantara, dan Nusantara. Dan menariknya lagi, nama saya sendiri Norma Rolita Astagina, disingkat menjadi RA. Dan kakek saya pernah menyampaikan bahwa Ra diambil dari kepercayaan Karuhun yang berarti matahari. Sayangnya, saya baru berminat mempelajari sejarah justru jauh setelah beliau meninggal dunia. Kemaharajaan atau keratuan atau keraton Nusantara yang terakhir Majapahit, kependekan dari Maharaja Purahita
atau tempat suci Maharaja yang makmur sejahtera, dikenal sebagai pusat pemerintahan Nagara yang terletak di Kediri, Jawa Timur, sekitar abad ke-13. Kerajaan ini menggunakan lambang matahari, sementara dalam panji-panji kenegaraan lainnya mereka menggunakan warna merah dan putih atau Purwa Daksina yang serupa dengan Pataka atau bendera Indonesia saat ini. Jejak ajaran Sunda atau matahari yang pernah mewarnai peradaban dunia masih tersisa di Nusantara yang dikenal sebagai Indonesia. Di Jawa Barat, wilayah suci tertua atau Mandala Hyang, tempat bersemayamnya leluhur bangsa matahari atau para Hyang. Jejak tersebut terlihat dalam penggunaan kata Ci yang berarti cahaya di berbagai nama tempat seperti Ciberem, Cihideng, dan Cibodas. Namun interpretasi Ci dikatakan sebagai air atau cai oleh sebagian ilmuwan Nusantara. Padahal masyarakat Jawa Barat kuno menggunakan banyu atau tirta untuk benda cair, menunjukkan adanya distorsi sejarah. Interpretasi yang lebih tepat adalah bahwa Ci merujuk pada cahaya atau kemilau yang terpantul di permukaan air atau tirta. Perbedaan interpretasi ini yang sering dianggap sepele memiliki dampak besar terhadap pemahaman sejarah leluhur bangsa Galuh Agung, pendiri kepercayaan Sunda atau matahari. Oleh karena itu, penelitian dan kajian sejarah yang mendalam sangat penting untuk melestarikan warisan budaya dan menghindari distorsi sejarah yang dapat menghilangkan jejak-jejak leluhur kita.